Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dari alam, menata sejarah kebudayaan dan politik. Mendengar menata sejarah, apa yang harus kita lakukan untuk menata sejarah? Yap, tentu saja dimulai dengan mengenal sejarah. Yunani atau Greece adalah suatu negara yang namanya berubah dari nama resminya. Konon, penyebutan nama Yunani untuk negara Greece ini terkait dengan penyebutan bangsa Arab terhadap negara itu, merujuk kepada wilayah Ioannina atau Janina yang merupakan wilayah Greece, yang paling dekat dengan wilayah kekuasaan Islam yang sudah sampai di Anatolia, Turki pada masa itu. Wah, kalau tidak memiliki satupun masjid, lalu bagaimana dengan muslim di sana ya? Jadi, hasil sensus di tahun 1991, jumlah muslim di negara itu tercatat sejumlah 97.605 jiwa, atau sekitar 0,91% dari keseluruhan penduduknya. Sedangkan data Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Muslim Yunani berjumlah sekitar 140.000 jiwa atau setara dengan 1,24% dari keseluruhan penduduk Yunani. Muslim Yunani terkonsentrasi di wilayah Western Thrace bagian barat, yang berada di wilayah utara Yunani berbatasan langsung dengan Turki, dan dulunya memang pernah menjadi bagian dari wilayah Imperium Utsmaniyah Turki, seperti wilayah-wilayah lain yang pernah menikmati masa jaya bersama Imperium Utsmaniyah. Muslim di Western Thrace terdiri dari berbagai suku bangsa berbaur menjadi satu. Identitas asli dari Muslim di Western Thrace Yunani ini memang menjadi perdebatan antara pihak Turki dan Yunani. Pihak Turki beranggapan bahwa Muslim di Western Thrace sebagian besar adalah orang Turki, sedangkan pihak Yunani berpendirian bahwa Muslim Western Thrace merupakan Muslim dari etnis Pomak dan penduduk pribumi yang kemudian masuk Islam serta menggunakan bahasa dan budaya Turki di masa kekuasaan Utsmaniyah. Minimnya jumlah Muslim di Yunani tidak lain merupakan akibat dari perjanjian Treaty of Lausanne di tahun 1923 tentang pertukaran penduduk di antara Yunani dan Turki pasca Perang Balkan. Perjanjian itu mengecualikan wilayah Western Thrace, 3.000 orang Turki di Pulau Rhodes dan 200 orang Turki di Pulau Kos. Pulau Rhodes dan Kos dikecualikan dari perjanjian itu karena pada saat perjanjian itu ditandatangani, kedua pulau itu sedang berada di bawah kekuasaan Italia. Ini mengakibatkan Western Thrace seakan menjadi semacam kantong wilayah Muslim di Yunani. Muslim di Western Thrace ini mencapai 28,88% dari keseluruhan populasi wilayah itu. Yunani juga memiliki Senti yang merupakan bagian dari wilayah Western Thrace yang begitu cantik di ujung utara negara ini. Keagungan alam, kecantikan hingga keramahan warganya menjadi satu perpaduan yang begitu cantik untuk disinggahi. Angka populasi di kota ini sekitar 60.000 jiwa dengan dominasi muslim yang cukup besar. Sebagian besar penduduknya tinggal di pegunungan yang dikenal sebagai penduduk kampung putih. Mata pencarian sebagian besar penduduk Santi yaitu ladang tembakau. Di sini, identitas Muslim terlihat lebih jelas. Azan dapat bebas berkumandang di setiap panggilan sholat, pemakaman Muslim tak sulit ditemui, bahkan budaya dan aturan Islam bebas diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah desa di Senti bernama Desa Siminti. Desa ini merupakan satu dari 30 desa yang dihuni komunitas Muslim Yunani. Berbicara tentang komunitas Muslim, negara ini tidak bisa dilepaskan dari nama suku Pomak yang ada di wilayah Senti. Senti memang tak bisa dilepaskan dari keberadaan suku Pomak yang ada di negara Yunani. Selama ratusan tahun, suku Pomak sudah menjadi bagian kota ini, seperti halnya di negara tetangga mereka, Bulgaria. Suku Pomak Yunani tersebar di wilayah pegunungan Rodopi yang berbatasan dengan negara Bulgaria. Pomak adalah suku atau etnis asli Muslim Slavik yang ada di 4 negara, yaitu Turki, Bulgaria, Albania, dan Yunani. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah populasi suku Pomak yang tinggal di Yunani, namun diperkirakan ada sekitar 35.000 jiwa suku Pomak yang tinggal di wilayah Senti.
Sebenarnya ada sedikit sekali literatur tertulis yang dapat saya temukan tentang sejarah yang dapat menjelaskan asal-usul suku Pomak. Dan hal inilah yang menyebabkan mengapa beredar begitu banyak versi tentang asal-usul ini. Dan salah satu cerita yang beredar adalah bahwa keberadaan suku Pomak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekhalifahan Ottoman Turki yang pernah berjaya di benua Eropa. Di Yunani sendiri, kisah Pomak dimulai ketika pasukan Turki Ottoman menguasai negara ini dan menduduki wilayah Senti. Sejak dikuasai pasukan Ottoman yang beragama Islam, semakin banyak suku Pomak yang menjadi Muslim hingga saat ini. Tidak mudah untuk mendapatkan izin bergulungan besar minoritas Muslim di Yunani. Di bidang politik, Muslim minoritas itulah secara singkat mengenai Muslim di Yunani.